Saya ngayap kemana-mana karena sepak bola, karena Persitara. Semangat itu yang harus kita jaga. Semangat untuk bersama menjaga maruah organisasi untuk terus bisa menghidupi klubnya nih, Persitara. Jangan sampai nih gara-gara Persitaranya lagi terpuruk, kitanya ikut-ikutan terpuruk. Kedepannya sih ya jelas lah ya, kalau yang dipengen sama kita ya klubnya hidup lagi. Selamat malam semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita kedatangan tamu dedengkot, pokoknya rombongan anak muda dari Jakarta Utara. Gitu. Siap. Ya. Yang perlu diketahui adalah bahwa tahu kan Persitara? Nah, mereka inilah fans klubnya Persitara. Begitu. Betul. Ya. Betul. Sekarang saya pengen perkenalkan dulu ini para pimpinan-pimpinan dari fans klubnya Persitara. Siap. Nah, Bang Farid coba tolong dong jelaskan kepada kita siapa sih Bang Farid ini, temannya Dr. Ilham ini siapa? Gitu. Siap, oke. Ya, coba Bang Farid kenalin dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid. Saya Ketua Umum North Jakarta Mania, kalau orang bilang NJ Mania. NJ? Iya, fans klubnya Persitara. Bahasa Inggris tuh? Iya, padahal gitu enggak. Padahal lulus juga belum tentu tuh bahasa Inggris ya. Okay. Ya, itu yang tua lah kan kita. Ya, Utara. Betul. Sebagai ketua umum jadinya ya Bang Farid ya? Iya, ketua umum. Udah dari kapan tuh jadi ketua umumnya? Dari 2014. Oh, lama ya? Lama, dari 2014 sampai sekarang. Nggak ada yang gantiin, nggak ada? Ya mungkin masih belum lah, masih belum ya, kita coba nanti kalau memang regenerasi pasti akan ada. Regenerasi pasti akan ada. Tapi sekarang kayaknya belum kelihatan ya. Masih belum kelihatan. Iya. Nah, kalau ini sebelah saya nih siapa nih? Ya, halo. Bang Ferli, ayo kenalin dong Bang Ferli ya. Saya Ferli. Ya. Di NJ Mania saya sebagai wakil sekretaris umum pengurus pusat NJ Mania. Waketumnya wakil ada ya? Ini ada. Wakil dari wakil. Wakil sekretaris. Oh, wakil dari sekretaris. Iya. Wakil dari sekretaris. Kalau Bang Ferli dari kapan bergabung sama NJ? Di pengurus pusat saya belum lama sih, dari 2019. 2019 ya, lama juga ya, lumayan lah ya, beberapa tahun ini ya. Betul. Lagi kondisi pandemi kayak begini malah ya, bergabung. Jadi kesimpulannya walaupun pandemi tetap aktif NJ ini. Insya Allah kita selalu aktif. Wih, keren. Begini dah Bang Farid, nih kenapa sih bisa bergabung nama NJ, kenapa kira-kira? Ya, mungkin saya akan cerita dikit ya. Iya dong, ceritain cerita dong, dikit biar soal tahu. bagaimana saya bergabung di NJ Mania kan gitu. Jadi ceritanya sih pada waktu itu sebenarnya saya ini cita-cita saya jadi pemain bola. Saya pengennya ditonton. Oh gitu. Jadi pemain bola. Betul. Cuman kagak kesampean. Tapi alhamdulillah kesampean. Jadi pemain ke-12. Ke-12. Iya. Oh iya, cadangan. Tapi supporter itu kan pemain ke-12 dong. Itu. Iya, benar-benar. Jadi di luar cadangan sebenarnya Mas. Iya. Cadangan ada, kita di luarnya lagi. Kita di luar. Tapi kita pemain ke-12. Support mereka. Iya. Dari awal sampai habis ada di situ. Betul. Dari awal kita kita mengawal. Mengawal. Yang pertama itu. Supporter emang keren-keren ya. Betul. Termasuk gahar-gahar ya gitu. Ya itu bagian dari kultur inilah supporter. Nggak di mana-mana. Di luar negeri aja begitu, apalagi dalam negeri ya. Iya betul. Gimana tuh? Bisa gabung? Jadi pertama sih saya dari cita-cita jadi pemain bola itu pengen ditonton, bukan menonton gitu. Pengen ditonton tapi pengen ditonton bukan ditonton. Nah, tapi karena mungkin perjalanan ya nggak tahu lah, itu bukan rezeki saya jadi pemain. Betul. Tapi dari perjalanan yang lain-lain dari kalah saya mungkin kalah ini juga garis tangan kali. Ini tangan apa kaki? Dari garis tangan mungkin. Ya dari perjalanan itu akhirnya saya dari SSB, dari SSB Indonesia Muda, berjalan di situ sampai saya kerja sebenarnya. Sampai sempat keluar tuh. Iya, sampai pokoknya dari SSB sampai saya kerja itu saya belum nonton tuh namanya NJ ini kan berdiri di tahun 2005. Dari 2005 itu dong.
Barulah mulai itu. Dari 2005 itu saya diminta untuk jadi supporter Persitara. Waktu itu lagi kerja? Iya, masih kerja. Masih kerja? Kerja. Terus itu masih masuk kerja. Tuh dipinta untuk jadi supporter NJ? Dipinta. Karena gini, diminta tapi saya masih ikut kegiatan di Indonesia Muda, di IM. Di itu. Klub Indonesia Muda. Betul. Dan di situ kegiatan di Jakarta Utara ini cukup bagus tuh. Internalnya itu cukup bagus. Nah, saya masih tergabung waktu gitu. Itu, ya, masih tergabung di situ. Di 2005 saya diminta sama namanya tuh Coach Dadang Iskandar. Coach Dadang Iskandar. Saya diminta sama beliau di Stadion Tugu tuh. Stadion Tugu sini. Iya. Saya dikasih formulir. Dikasih formulir sama undangan untuk hadir. Untuk hadir saja. Iya, pembentukan NJ Mania di situ. Waktu itu Persitaranya sudah ada. Sudah ada. Persitara sebenarnya Persitara kan dari 1979. Iya. Itu udah berdiri, tapi memang fans klubnya belum terbangun. Nah, dari 2005 itu mulai dibangun sama lumayan. Dari tahun 79 ke 2005. 16 tahun. 16 sampai berapa itu kalau 2005 mah. NJ Mania. Kan gitu. Nah, dari situ ya sudah karena ini saya pikir saya ini udah nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin ditonton paling kan gitu kan, ini pasti nonton nih gitu kan. Jadi beranjaklah di situ, bergabung di 2005, di 2005 terus saya married tuh. 2006. Di 2005 saya lahir NJ Mania tanggal 25 bulan 2 2005. 2005. Saya married di bulan 3. Nikah. Sebulan. Iya, beda sebulan tuh. Married di situ. Rezeki dah tuh tahun 2005 ya. Iya, betul. Maret lah saya married di situ, berjalan sampai saya punya anak, alhamdulillah. Pertama saya menjadi korwil. Aduh, berapa keluasannya itu? Korwil itu kecamatan, kelurahan atau gimana? Saya Pegangsaan 2. Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading. Saya korwil di situ pertama, pengejabat saya jadi korwil. Saya nggak lama, dari 2005 ngejabat jadi korwil, 2006 itu saya udah jadi ketua korlap. Ditunjuk sama ketua umumnya pada waktu itu Eka Jaki Prawira, anaknya Pak Effendianas, wali kota Jakarta Utara. Gitu. Pak wali kota. Iya. Alhamdulillah memang supportnya luar biasa pada waktu itu dari Effendianas. Nah, dari situ berjalan dari ketua korlap sampai saya jadi panglima gitu kan di situ. Terus menanjak ya betul, di fans club ini. Betul. Dari perjalanan itu saya sempat dapat kisah yang sangat tragis, milu lah buat pribadi diri saya. Apaan tuh, Bang? Di 2009 anak saya meninggal. Usia 3 tahun. Itu lagi kenceng-kencengnya tuh. Lagi kenceng-kencengnya supporter tuh. Iya, betul. Lagi pertandingan lagi. Betul. Persitara lagi melejit itu waktu itu ya. Dari 2007 itu 2006 itu setahun tuh, Dok. Setahun naik tuh. Iya, alhamdulillah tuh karirnya ya. Iya, Persitara luar biasa lah di situ. Di 2007 sebelum ada anak itu meninggal, saya itu 2007 keluar kerja. 2007 keluar kerja. Iya, padahal saya itu udah direkomendasi jadi naik pangkat. Iya, karyawan. Iya, Allah. Saking cintanya tuh ya. Betul. Saking cintanya tuh sama NJ tuh keren. Betul. Di 2007. Itu pertama saya berangkat ke Palembang. Di 2007 tuh. Iya, itu pertama ke Palembang pada waktu itu keluar kota ya, yang jauh lah dari Palembang. Tapi pertama saya tur itu sebenarnya di Bandung. Tur pertama tuh Bandung, ya itu waktu Kopaji Samsu. Tapi pada saat di 2007 itu saya keluar kerja karena alasan itu, gitu. Karena satu sisi mungkin udah kembali lagi tuh ya, udah mulai nih ketanam diri gitu kan, gitu. Karena pertama awal udah saking cintanya. Nah, dari perjalanan itu akhirnya ya di 2009 anak meninggal. Iya, itu lagi nggak di rumah berarti? Saya hari itu nggak di rumah, di Lamongan. Di Lamongan? Di Lamongan. Udah mulai jeleknya ke kondisi anak? Iya, itu anak sakit. Ditelepon, anak sendiri tuh, bini telepon, ini sakit gitu kan. Dia bilang, oh ya ini mungkin kangen kali sama gua. Iya. Gitu dong, gitu bahasanya. Mungkin kangen kali gua sama gua. Nah, Selasa pulang, kita bawa hari Rabu, Kamis meninggal. Iya.
Itu di sana masih ada teman-teman? Masih di sana. Pulang dulu jadinya. Iya, saya pulang. Jadi ada kloter lah kita bagi kan, karena memang home base Persitara pada waktu di situ. Jadi pindah-pindah. Pertama itu di Cilegon. Tergantung pertandingannya kali. Iya, mungkin bukan tergantung pertandingan, situasi pada waktu itu. Kita di divisi utama itu naik itu di Cilegon tuh. Pertama itu di Cilegon. Terus pindah lagi, home base-nya pindah-pindah karena memang di Tugu ini nggak dapat. Gitu untuk pertandingan itu nggak dapat, jadi di sana. Sesuai dengan jadwal ada di sana. Betul. Bukan banyak pertandingan di sana aja, jadi pada pindah dulu home base-nya. Iya betul. Nah berjalan semua sampai sekarang ya pas sebenarnya saya juga udah pernah keluar pada waktu itu dari kepengurusan NJ gitu kan. Tapi tahun berapa tuh sempat keluar? Keluarnya kalau nggak salah 2010 saya. 2010 sempat keluar tuh? Iya, 2010 saya keluar itu. Kalau nggak salah saya di 2010. Di 2014 itu situasi memang organisasi nggak bagus kayaknya pada waktu. Akhirnya teman-teman minta ke saya untuk maju jadi ketua umum. Ya saya bilang kalau memang ada calon yang silakan maju, tapi kalau nggak ada ya sudah saya siap kan gitu ya. Alhamdulillah dari pemilihan itu ya saya adalah didapuk menjadi ketua umum NJ Mania 2014 sampai gitu, sekarang sampai sekarang betul. Dan pernah nih Dok, ada satu dari 2014 itu, dari perjalanan 2014 di 2015 kita buat kegiatan. 2015 kemarin nih. Iya, di 2015 kita buat kegiatan itu pas satu dekade ulang tahun NJ Mania, satu dekade. Itu kalau dibilang dari 2005 baru kali itu NJ Mania buat kegiatan yang sangat besar. Itu di satu dekade kita panggil band-band yang cukup lumayan lah. Iya. Apa tuh nama grupnya? Tip X. Oh ya, kenal lah ya. Anak ska gitu kan. Iya, itu dia. Iya, Tip X dan ada lumayan lah banyak Momonon segala macam tuh. Banyak ya. Banyak. Alhamdulillah dari situ ya. Itu TSKS juga yang mana pemikiran saya pada waktu itu tim terpuruk. Organisasi juga lagi benar-benar sama ikut terpuruk kan gitu kan. Ya sudah. Tapi fans clubnya jangan terpuruk. Jangan sampai. Nah, saya punya karena saya jadi ketua pimpinan ini harus bertanggung jawab kan gitu. Bagaimana nih mengembalikan marwah organisasi dan dari sini berarti Persitara ada. Iya betul. Jadi sekarang dibaliklah ceritanya. Kalau klubnya lagi terpuruk, yang fansnya enggak, harapannya adalah gara-gara fansnya lah klubnya terbentuk gitu. Betul. Wah, dari situ. Itu ide mulia, brother. Kemana kameranya? Oh situ. Ya. Siap. Oh jadi. Nah kalau Bang Ferly kok bisa sampai gabung? Bagaimana ceritanya? Ditarik juga dibetot sama Bapak Ade gitu? Bukan ya? Bukan, gimana ceritanya? Kalau saya ya mungkin masih baru lah di NJ. Ketika NJ Mania berdiri 2005 aja saya masih SMP Dok. Oh SMP? Saya masih muda Dok. Masih muda ya? Saya agak tua adik kita. Berarti saya sedang. Hah? Saya sedang. Oh gitu. Ya, ketika kalau saya kan memang senang lah ya nonton bola dari dulu ya kan. Kalau yang namanya Persitara ya kita ya anak Jakarta Utara, siapa sih yang nggak suka sama Persitara gitu kan. Kita nonton bola, nonton sepak bola luar negeri apa segala macam. Tapi yang namanya ngomongin Jakarta Utara ya pasti sukanya sama Persitara. Nah itu lah jiwa Persitara gitu ya, jiwa anak utara ya. Itu yang mau kita bangun itu. Nah itu ya itu susah. Susah. Iya, enggak masalahnya. Nah terus kok bisa sampai masuk ke sini nih sekarang? Nah kalau dulu kan masih kecil gitu kan ya NJ ada, kita tentu pasti sering tuh dilarang tuh nonton bola. Nonton Persitara ya kan. Nggak boleh lah. Berantem lu katanya gitu. Ntar ada ceritanya ntar ada ceritanya. Terus. Nah sampai akhirnya kita berproses lah ya kan, sekolah, kuliah. Tapi dengar Persitara ternyata terpuruk nih ya kan. Sampai akhirnya 2017 lah itu ketika Persitara lagi terpuruk-terpuruknya, organisasi NJ Mania juga lagi terpuruk-terpuruknya. Ya mulai disitulah kita, saya secara pribadi gitu kan sama teman-teman yang lain mulai komunikasi ya kebetulan sama Bapak inilah nih mulai diajak. Ayo ikut. Anak muda gitu ya, Potensinya ada. Ya bagus lah kalau kayak begitu kan. Nah, ini menyangkut tentang fans clubnya nih. Ya. Kan biasanya klub
di situlah ada fans clubnya. Ya. Iya. Nah ceritanya sekarang ini klubnya lagi terpuruk, fans clubnya kok yang eksis gitu ya. Nah, ini pasti ada ramuannya dong. Apa tuh ramuannya tuh Bang Fahri? Yang pertama semangat. Oke. Yang pertama semangat karena kembali lagi ini Persitara adalah klub yang ada di Jakarta Utara. Itu dok. Dan kita anak utara berarti kita harus dukung dan itu wajib dok. Kalau menurut kita ini wajib. Itu jangan sampai kita yang anak utara sendiri malah nggak peduli. Wah ini salah. Karena apa? Di satu sisi Persitara adalah hiburan masyarakat Jakarta Utara. Betul. Dan tugas kita. Ya. Betul. Gratis itu paling murah dok. Paling murah. Sepak bola itu paling murah. Iya, nggak perlu bayar ya. Kecuali jauh. Kalau bayar mah bayar dok. Bayar. Karena itu kembali lagi untuk menghidupi klub kita, gitu kan. Kan nggak mahal. Nggak mahal, cukup murah. Itu. Nah itu yang tadi saya bilang. Dan ini menjadi kita ini ada kultur nih. Itu mau dibangun nih. Kita bangun ini gitu. Jadi pertama dulu nih kultur kita di Jakarta Utara. Iya dong. Hebat banget. Itu. Baca di mana? Kalau baca kita itu bukan tukang baca ya. Bukan tukang baca tapi ya kembali lagi. Itu. Jadi hati, kultur, yang akan dibangun. Itu dia. Yang pertama saya nggak mungkin ngajak orang tapi diri saya secara keseluruhan nggak mengajak diri untuk tanggung jawab besarin Persitara. Kalau pengen sesuatu dari diri sendiri. Makanya saya bilang ini dok, Persitara ini saya selalu bilang Persitara ini adalah agama kedua saya. Keren tuh. Gitu. Tapi jangan salah tafsir saya bilang. Agama kedua. Iya, ini agama kedua. Iya, bukan pindah agama. Bukan. Beda itu dok. Beda. Agama kedua. Ya, ini agama kedua saya yang harus saya jaga. Betul. Saking saya cintanya mendarah dagingnya. Karena ini udah menjadi perjalanan hidup saya dok. Gitu. Saya ngayap kemana-mana karena sepak bola karena Persitara. Kalau kagak saya nimbrung di Enjemania ngedukung Persitara, saya kagak bakal namanya. Belum tentu kenal daerah lain ya. Kagak. Jalan-jalan ya. Kagak bakal. Males ngapain? Betul. Kepentingan. Betul. Saya kembali dok gara-gara Persitara. Iya, gara-gara Persitara. Iya. Saya sih belum. Belum lagi. Lagi pandemi. Gitu dok. Keren banget. Tadi ini saya nggak bayang gimana katanya gara-gara saya ini saya jadi di Enjemania dukung Persitara akhirnya saya bisa ke Bali, saya bisa keluar kota segala macam. Ya? Yang awalnya saya bilang Bismillah saya punya saudara banyak, alhamdulillah. Terbukti dok. Terbukti ya. Saya punya saudara banyak banget. Keren. Bukan cuma di Jakarta Utara dok. Gitu. Kagak di mana. Keren. Itu jadi contoh nih anak muda nih ya. Bagaimana dicontohin dulu sama Bang Farid seperti ini. Tapi keterlaluan kalau menyontohin mah ya. Menurut itu gimana nih Bang Farid itu dok? Semangat itu yang harus kita jaga. Semangat untuk bersama menjaga maruah organisasi untuk terus bisa menghidupi klubnya nih Persitara. Jangan sampai nih gara-gara Persitaranya lagi terpuruk, kitanya ikut-ikutan terpuruk. Nggak peduli jadi kan? Ya. Jangan. Nggak boleh. Amat lah. Iya. Betul. Tapi karena harapannya adalah fans klubnya jadi motor penggerak nanti klubnya. Betul. Wah hebat banget. Ini coba dibalik. Ini maksudnya mereka akan membalik yang tadinya ada klub baru ada fans club. Ini fans clubnya dulu baru nanti ada klubnya. Iya. Bila perlu nih klub dibiayai sama fans club jangan-jangan. Iya. Ke depannya. Alhamdulillah bukan ya satu sisi kita sangat bersyukur gitu dok. Di 2014 berangkat itu benar-benar terpuruk gitu. 2016 kita coba sebenarnya sih turun jalan. Kenapa pada waktu itu ketua ini Askot Jakarta Utara, PSSI-nya Jakarta Utara ini nggak berjalan. Kalau kita anggap ini mati suri. Nah di situ kita coba komunikasi sama teman-teman semuanya, kita bergerak, kita bikin kegiatan dan kita turun jalan. Dari turun jalan itu di 2016-17 langsung saya sama almarhum ya Deng Rizal Hafid. Di situ saya ditawarin pengelolaan Persitara. Iya. Di 2016-17 itu bener-bener kalau kita lihat sih dibilang udah antipati lah. Banyak orang antipati yang udah nggak mau urus Persitara. Gitu. Ya mungkin karena hal banyak lah kita nggak mau. Terserah. Dan sampai perusahaan pun pada ada yang kecewa gitu. Ada yang kecewa karena
yang dulu lah. Tapi pola ini kita rubah. Dan di situ saya dikasih sama almarhum dan saya ditanya, dibikin surat, nih lu gue kasih surat, lu bisa, Bismillah, saya bisa. Lu punya duit kagak? Gitu, pokoknya jalan, Bismillah aja dulu. Bismillah. Akhirnya jalan. Alhamdulillah. Di 2016-17 saya pegang di situ, saya jalan, saya komunikasi kemana-mana dan memang ada tokoh pada waktu itu saya coba berpikir karena ini ada manajer nih dulu nih, namanya Bang Taufik dan beliau duduk di DPRD kan? Sekarang nih. Sekarang. Pada waktu 2017 itu saya pikir di sana, saya tabrak dong. Saya ngomong, bukan cuma hanya dia, kemana-mana saya bicara. Pokoknya saya pasang muka tebel saya pasang. Gitu. Demi jalannya klub Persitara. Karena saya yang mengelola nggak ada duitnya gitu kan. Betul. Keren. Bahasanya kita bangkit. Bangkitkan. Iya, bangkitin Persitara gitu kan. Akhirnya pada percaya dong. Alhamdulillah di situ berjalan. Memang sih secara prestasi kita nggak lolos. Iya. Gitu. Yang terpenting jalan lah klubnya waktu Persitara itu. Bangkit. Ada gitu. Nah di situ hebat ya. Aduh kaget dong. Jujur saya ini nganggur. Itu saya sampai sekarang nganggur. Sampai sekarang. Ada kerjanya yang lain dah ya. Ya bagian dari kalau saya berpikir namanya kita manusia hidup pasti rezeki sudah ada. Sudah diatur. Udah itu prinsip saya. Betul. Dan saya modal saya silaturahmi gitu, menjaga kepercayaan. Itu ya dong. Nah, itu. Di 2017 itu jalan nggak disangka totonya angkanya sampai di situ pas selesai kita kalkulasi semuanya hampir 115 juta. Itu. Banyak ya? 115 juta. Dari situ sebenarnya ada campur tangan istri juga sebenarnya. Iya, dikelola lagi. Ya, jadi istri ikut terlibat dong di situ. Ya. Saya ajak. Karena kalau laki-laki nggak bisa dah ya kayaknya ngurus keuangan mah ya. Bukan, kalau keuangan beda. Oh beda. Jadi istri terlibat itu cuci baju, jadi nggak di laundry dong, karena nggak ada modal laundry. Iya. Kita ini cuci sendiri, gitu kan? Kita cuci sendiri di situ masak bubur kacang hijau konsumsi, teh manis. Itu dapatnya dari situ. Iya, istri saya suruh masak aja deh tuh. Mau dari mana, udah. Silakan. Gitu. Sampai dibilang makan. Sebenarnya kalau namanya olahraga atlet itu jangan sampai makan kayak model di Padang kan gitu. Jangan tiap hari makan Padang. Kan gitu dong. Iya. Tapi karena bergizi ya. karena keterbatasan dong. Keterbatasan dan ya mungkin jalannya memang seperti itu. Iya. Jalannya seperti itu. Ada ponakan saya ya kawin sama orang Padang dan dia jualan tuh nasi Padang. Sekalian aja dah. Sekalian. Padang kan mendingan dikit. Ya. Ngapa Mang? Gua ngutang dulu buat pemain bola. Pemain bola? Iya. Buat pemain Persitara. Iya. Untuk menggaji mereka gimana dong? Ya alhamdulillah kita. Pokoknya ada dah, bisa dah. Kalau untuk gaji kita nggak bicara gaji, karena yang pertama kita di situ bangkitkan. Iya, kita membangkitkan lagi. Kita bangkitkan. Pemainnya itu dari mana aja tuh? Dari utara. Semuanya semuanya. Hampir semua itu 80%. Ya, 90% lah, 90% itu anak utara. Pelatihnya juga utara. Gitu. Iya, modal kita cuma hanya ya pertama kita punya semangat dan ayo dong, lu bantuin dong. Iya dong, jadi gitu. Utara nih. Iya, lu anak utara, lu punya potensi. Iya. Masa lu nggak bangga? Iya. Dulu utara saya aja pengen banget dong main di Persitara, tapi susahnya nauzubillah min dzalik. Enggak tembus-tembus. Agak tembus-tembus. Ya itu. Jadi itu aja deh supporter aja. Itu dia makanya. Itu. Hebat bener ceritanya. Itu. Jadi ente yang muda-muda tinggal ngedengerin cerita jerih payahnya aja nih. Iya, tapi rupanya sekarang kan lain lagi nih cerita nih kalau sekarang ya. Nah sekarang kalau sekarang nih Bang Farid, apa sih kan kita tahu lah bahwa NJ tetap berantem, atau ribut, gitulah. Ini mah kata orang umum nih. Nah kira-kira bagaimana? Apa sih kedepannya nih buat NJ ini gimana sih Bang Farid nih sama Bang Firly nih kira-kira gimana nih? Abel. Coba. Abel itu. Ya. Dari yang muda ada ya. Iya yang muda dulu. Yang muda kan? Dulu dah. Kita sambungin semuanya. Iya benar. Kedepannya sih ya jelas lah ya. Kalau yang dipengen sama kita ya klubnya hidup lagi. Klubnya hidup lagi. Itu pertama yang paling penting dan paling utama gitu kan. Klubnya bisa eksis lagi. Kalau bisa ya sampailah tuh ke kancah sepak bola nasional. Tembus dah ke Liga 1. Level top lah. Level top lah ya. Level top. Oke. Nah terus buat NJ-nya sendiri kan kata orang kan, bukan kata orang, saya juga sempat ngelihat sih lagi pada timpuk-timpukan. Nah gimana nih?
gimana? Apa ada untuk memperbaiki citra ke depannya atau memang sudah baik kok kita? Ya atau gimana ceritanya? Ya tentu kalau kita teruslah kita mengevaluasi diri lah. Kita nggak bisa juga mengingkari persoalan itu bahwa kita artinya ada lah itu. memang kenyataan orang semua banyak lihat ya. Iya benar. Cuman kan ya kita berusaha lah ke depannya. Saat ini kita udah mulai menata organisasi. Ada pembinaan di dalam organisasi. Iya. Ada hal-hal yang kita bangun dalam organisasi, kita didik nggak dengan cara kekerasan. Iya. Sip. Nah kalau dari Ketum gimana nih? Apa sih visinya nih nanti ke depannya nih seperti kayak Bang Ferli bilang nih? Ya tetap sama lah. Apa yang pertama memang kalau saya sih belajar dari 2005 itu perjalanan panjang loh. Ya saya ceritain sama teman-teman kepengurusan yang sekarang kan gitu. Minimal ya jangan sampai lah. Dulu pada waktu itu kita ini sempat dikasih APBD dong. Oh iya. Luar biasa dong. Luar biasa dulu ya. 100 juta. Keren. Dan ternyata setahun. Itu luar biasa dong. Kalau zaman kalau buat gaji karyawan, buat gaji itu. Buat manajemen organisasi, buat organisasi NJ. Iya. Buat NJ Money. Karena pada waktu itu memang lagi pas APBD. Dapat APBD. Lagi APBD. Karena 2010 itu udah habis tuh. Peralihan dari APBD ke profesional tuh, mandiri gitu. Jadi dari perjalanan itu saya ceritain jangan sampai ini kan anak yang muda-muda nih. Iya, jangan sampai dulu NJ Mania dikasih anggaran 100 juta tapi tidak dikelola dengan baik, tidak transparan lah bagaimana kan gitu. Tapi kalau saya prinsipnya pada waktu itu saya pengen cari saudara, jadi makanya saya nggak utak-atik itu, masa bodoh gitu kan. Dari Korwil, dari pengurus saya masa bodoh karena itu kesalahannya mungkin. Iya, itulah kesalahan itu jangan sampai terulang lagi. Nah minimal sekarang ini kita nggak ada siapa-siapa dong. Ya. Dari 2014 itu jujur ya saya bukan mau ngagul diri, saya nggak mau gitu. Karena memang itu tugas saya sebagai ketua kan gitu. Apapun resikonya saya harus lakuin. Dan tugas saya adalah bagaimana membesarkan organisasi. Jangan sampai organisasi saya yang dibangun dari 2005 sama orang tua, kan gitu, sama senior, ini malah kemarinnya malah hancur. Malu lah. Dan tersisa sekarang ini adalah saya. Yang sekarang nih di kepengurusan adalah saya. Sisa yang senior nih. Saya. Gitu. Ada mau ganti lagi jadi ketum. Gitu. Jadi saya sampaikan di situ dan alhamdulillah sih dari 2019 ya, dari 2019 berjalan kita sudah mempunyai kegiatan yang memang sangat positif. Kita melakukan rapat kerja. Dan itu tidak pernah ada rapat kerja, cuma sekali dong. Baru ini lagi nih dari sekian puluh tahun yang lalu gitu ya. Itu hanya zaman Jaki Kaprawira. Rapat kerja itu di Bogor. Saya tidak mampu ya sih kita alhamdulillah sekarang ini kita komunikasi dengan aparat pemerintah ya. Pemerintah nih sekarang alhamdulillah komunikasi kita bagus alhamdulillah. Jadi untuk tempat fasilitas lah diberikan gitu loh. Jadi kita berjalan, kita konsep itu kegiatan dan kita bikin kegiatan di Kelapa Gading. Bersama dengan BNN, kerjasama sama BNN dan kita MOU dok. Udah MOU nih. Pokoknya kita kerjasama saking ingin menunjukkan ke orang-orang baik. Betul. Ikutan gitu ya. Betul. Keren. Kenapa? Yang tadi nih, ini nyambung nih dari cerita dokter katanya anak-anak ribut. Saya bilang. Ada efek. Di dalamnya situ ada perputaran yang nggak bagus sih saya bilang. Oh, narkoba. Masya Allah. Jadi salah satunya penjabat narkoba, brother. Narkoba. Jangan sentuh narkoba. Kenal aja nggak boleh. Tetanggaan juga nggak boleh ya narkoba. Jangan sampai dah. Pokoknya begini aja jangan sampai narkoba. Jangan sampai narkoba. Udah tuh sono gitu ya. Kalau ada narkoba, siapa di sini yang namanya narkoba? Nggak ada kan? Nggak ada di sini, Bang. Jadi situ alhamdulillah dari situ kita langsung MOU sama BNN, kita jalan ya, terus pergerakan lagi, kita kegiatan lagi ya alhamdulillah lah. Dan sekarang ya sama Pemkot ini kita ya kalau dibilang udah orang tua kita sekarang. Tapi saya bilang Pak Wali Kota nih maksudnya. Iya, alhamdulillah Wali Kota Jakarta Utara Bang kalau saya ya Bang Ali Maulana Hakim kan, iya Bang Ali. Bang Ali Maulana Hakim ini cukup luar biasa. Luar biasa. Asli sih. Asik keren ya. Dia juga mau nyanyi lu.
Iya. Saya sama kopi sama beliau. Sama anak musik dia senang dengan kebudayaan. Sama NJ dia menaungi. Iya, top. Ya, termasuk juga dong dengan Dandim, Polres. Ya, arahan beliau kita komunikasi dengan Kapolres, Dandim, ini soalnya harus sinergis. Harus sinergis. Itu arahan beliau. Makanya dari situ ya alhamdulillah nih saya punya teman-teman pengurus yang sekarang ini saya cukup bangga. Saya cukup bangga, pemikirannya cukup luas, maju gitu. Keren gitu. Anak muda. Iya, karena apa? Ya kita lihat potensi kayak menurut Verly sebagai Wasekum di sini saya cukup lihat lama lah kan gitu kan. Saya cuma pakai insting aja. Feeling aja kan gitu. Ya saya minta ya tolonglah bantu saya. Karena dan saya nggak punya kemampuan apa-apa. Saya punya semangat doang kan gitu. Gaji aja nggak bisa nih, maafin aja gitu kali ya. Nanti insya Allah tuh kan ya boro-boro. Ya gitulah. Yang penting semangat. Iya. Dan semangat dengan satu visi, insya Allah barengan gitu ya. Betul. Ya selama yang mudanya juga nggak ngotot nyari duit doang, tapi semangatnya nggak ada ya percuma. Kasian Wasekum, kasian ketumnya lah ya. Bingung kita ngegajinya ya, gitu. Nah, kan ribut jadi kemarin itu sebenarnya salah satunya penyebabnya narkoba. Jadi sempat kerjasama sama BNN tanda tangan kalau ada anggota NJ bawa aja gitu atau gimana maksudnya? Kalau itu kita rehab ya. Iya. Kita rehab. Teman-teman yang memang kena narkoba kita rehab di situ. Sampai perjanjian kayak gitu. Iya, kita rehab di situ. Itu sama Bu Yuanita pada waktu itu. Nah, sekarang Bu Yuanita udah geser kan ke timur. Nah, ini kita coba mau bangun lagi dengan pemimpin yang baru. Kan gitu. Kalau waktu itu sih rencananya mau penyuluhan lah dong. Cuman memang udah langsung kehajar pandemi kan, jadi nggak bisa ada penyuluhannya. Udah saya nyuluhin aja, saya nyuluhin. Pas nih menurut pas ya. Saya bagian penyakitnya doang, tapi gitu. Nah kan untuk merubah image gimana nih Bang Farid? Merubah image masyarakat yang anggaplah tadi gara-gara narkoba NJ rada-rada jelek nih. Nah kedepannya mau bagaimana nih? Kan saya pikir kalau sekarang udah keren nih, ada anak muda yang bebas dari narkoba, insya Allah gitu ya. Betul. Berantem juga saya udah nggak ngedengar loh, keren loh ya. Saya nggak ngedengar lagi ya. Alhamdulillah. Nah, apa lagi sih misinya tuh ke depan tuh? Alhamdulillah memang sampai sekarang nih udah clear, udah clear. Tinggal kegiatan-kegiatan yang positif dan kita sudah berjalan di situ. Kita udah berjalan. Apa aja tuh Bang? Yang pertama di dalam pada saat pandemi ini kita sudah turun ikut kegiatan sosial, turun ke masyarakat, penyuluhan. Ini sih kita lebih ini ke penyemprotan pada bagi masker, bagi. Oh iya, alhamdulillah. Saya dibagi nih tadi nih, ya. Makasih ya. Aisyah. Jadi itu yang kita coba pola di situ kita ini. Jadi kita harus masuk ke masyarakat. Bang Farid dan Bang Verly, ada gak yang pengen disampaikan ini sama saudara-saudara kita, saudara-saudara saya yang lagi pada nonton nih, teman-teman saya yang lagi pada nonton, barangkali dulu NJ itu begini, sekarang insya Allah enggak. Mungkin begitu kali pesannya, coba gimana menurut Bang Farid? Ayo dong. Mungkin kalau saya sih pertama saya cuma hanya mengajak, Dok. Saya pengen mengajak yang tadi yang bilang, kita sudah sangat berbeda. Kita udah sangat berbeda dari yang lalu-lalu. Dan ini kita sudah memperbaiki secara organisasi, kegiatan positif kita sudah lakukan. Dan kita berharap kepada seluruh masyarakat di Jakarta Utara, Persitara ini bukan hanya miliknya NJ Mania. Bukan hanya milik NJ Mania. Milik semuanya. Milik seluruh masyarakat Jakarta Utara. Dan saya berharap memohon kepada seluruh masyarakat, yuk kita bersama-sama kita bangun kembali hiburan kita ini, Persitara Jakarta Utara kembali ke level top. Insya Allah. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama usaha ya, Bang. Saya juga sebenarnya tertarik tuh dengan anggaplah dengan NJ Mania nih, ya kan? Cuma mungkin karena kemarin hal-hal buruk sudah terlontar, balik tinggal melihat bagaimana sih berubahnya NJ nih, paling begitu nih, masyarakat menunggu nih ya. Nah kira-kira ada gak yang sudah dikerjakan yang ini mah positif nih, saya pun mau undang hebat nih NJ Mania. Nah kira-kira apa nih Bang hal positif yang sudah dikerjakan supaya mereka juga tahu nih, teman-teman saya pada tahu nih apa yang sudah dikerjakan nih. Maksudnya sekarang misal kita nih anak-anak sekarang
dalam masa pandemi kayak gini bikin video klip lah, bikin apa sholawatan atau apalah gitu kayak gitu, gimana ya, tuh? Ya. Mungkin kita sekarang ini sudah membangun di dalam organisasi. Yang pertama kita sudah mempunyai ini Pak Haji pakai mau ada channelnya. Apa namanya tuh? NJ TV. Channelnya NJ Mania. Boleh cek langsung. NJTV. Ya. Kalau nggak ada TV-nya burem. Kayak YouTube dong. Jadi yang pertama kita sudah mempunyai YouTube. Kita udah punya YouTube di situ. Kita punya YouTube dan di situ namanya NJTV dan berharap juga gitu kan dari situ. Nanti ada di sini nih. Iya. NJTV-nya ada catatannya ya. Iya betul. Oke, NJTV. YouTube-nya juga ada ya. Ada. Nanti kita taruh channel YouTube-nya. Dan terus yang kedua di situ kita juga sudah membangun untuk kayak ekonomi lah. Ekonomi kita sudah punya label namanya NJ Company. Buat apa itu? Nah itu untuk merchandise. Karena ini dong. Merchandise-nya juga udah ada. Betul, itu merchandise sudah ada namanya NJ Company. Dan itu adalah cita-cita saya pada waktu saya datang ke Bandung. Diawali sebenarnya kok punya ide kayak gitu waktu ke Bandung. Dari ke Bandung. Gimana ceritanya? Dari merchandise itu bisa menghidupkan organisasi. Dijual oleh fans club yang lain. Betul. Hidup lah ya. Iya. Ada penghasilannya buat kita sendiri gitu. Dari kita, oleh kita untuk kita. Keren banget. Gitu. Pantesan klub-klub besar pada begitu. Iya, betul. Harga kaosnya aja jutaan. Iya. NJ kalau 2 jutaan aku enggak? Insya Allah. Ya tenang aja ya. Tapi saya pakai deh ya. Saya pakai sambil podcast NJ Mania. Iya. Udah emang harus kayak gitu. Jadi itu yang mulai kita bangun. Mungkin ya kita nggak bisa merubah sesuatu itu kayak membalikin tangan. Iya. Proses dan proses itu memang sekarang kalau yang tadi saya sampaikan bahwa sekarang ini kita ini alhamdulillah sudah ada yang ngayomin lah wali kota, Bang Ali Maulana Hakim ini. Alhamdulillah cukup. Saya nggak bisa ngomong banyak kata-kata untuk beliau. Pokoknya cukup. Luar biasa ini untuk beliau. Bang Ali, keren sekali. Top. Makanya di Jakarta Utara juga mengakui itu. Terima kasih. Nah, masyarakat Jakarta Utara juga harus menjaga beliau. Harus jaga dong. Jangan ada itu mungkin saya pesan ya untuk ini abang kita kan gitu orang. Saya pesan pasti gitu. Karena ya yang pertama beliau lah yang megang kita. Di 2018 gitu ya. Kejadian itu sangat pilu pada waktu itu dan beliau nangkep kita. Alhamdulillah. Daripada kita lagi terpuruk ada yang nolongin gitu ya. Ibarat bocah itu kita lagi ngeringkuk nangis ya. Sedih ada itu dia dok ibarat kayak gitu. Nah kita dicolek dah. Lah lu kenapa dong? Kan gitu. Iya. Ayo main ke rumah. Gitu loh. Siap. Keren sekali. Pak Wali Kota keren. Top. Ya. Terus buat yang muda kan tadi udah nih Bang Verly. Kalau kedepannya apa ada rencana untuk menambah jumlah itu dari kalangan milenial gitu, menambah jumlah anggota NJ Mania atau biarin deh kita manfaatin dulu aja yang ada atau bagaimana nih gambaran dari yang muda-muda nih? Iya tentu lah ya. Salah satu tujuan adanya channel ini juga kan supaya lebih mengenalin lagi nih. Kalau setelah terpuruk itu kita nih NJ Mania masih tetap ada gitu kan, masih tetap eksis. Itu juga program teman-teman di Korwil di wilayah itu juga terus kita jadi nanti programnya masukin ke dalam semua kegiatan NJ Mania adanya di sini nih. Iya keren juga ya. Nah yang udah ada di channel NJ TV ini apa aja tuh ceritanya di dalam itunya tuh Bang Fadi? Kontennya lah apa aja? Ceritakan tentang apa sih? Cerita tentang pertandingan bolanya kan lagi nggak ada. Iya. Nah cerita apa tuh jadinya? Ya kalau untuk sekarang memang masih seputar kegiatan NJ Mania. Nih anggota-anggota NJ ada kegiatan apa dibikin diliput. Gitu. Ada pertemuan, main bola. Bakalan di situ ada kesenian juga, ada yang nyanyi, bikin lagu untuk Persitara juga ada di situ. Ada. Kedepannya juga kita nggak mau kalah nih sama podcast ini nih. Insya Allah. Demi NJ boleh pakai podcast ini. Paten, makasih dok. Paten. Iya, nanti boleh dibantu. Saya senang sekali kalau anak-anak Jakarta Utara ini untuk merubah sikap. Maksudnya saya dulu tak kenal Tanjung Priok, siapa yang nggak kenal gitu kan? Bagaimana jeleknya gitu. Sekarang giliran kita lah untuk memperbaikinya. Paling tidak kita bisa merubah pandangan orang walaupun sedikit gitu ya. Mudah-mudahan itu.
Kalau gini dong, Priuk ini identik dengan dulu kekerasan. Image-nya cukup luar biasa, nggak bagus. Biarin aja image itu seperti itu. Orang mau pengen datang ke Priuk serem nih ya. Tapi pada saat lu datang ke Priuk, itu nggak ada. Itu nggak ada dong. Nggak ada. Bener nggak? Itu yang kita ciptain. Mau akan diciptakan seperti itu dengan melalui gambar-gambar bahwa Priuk nggak seserem dulu gitu ya. Betul. Iya. Itu juga. Mereka pada percaya pada saat saya kuliah gitu ya, kuliah kedokteran. Dari mana? Priuk. Tanjung Priuk. Serem banget. Mbak, ini gue santai-santai aja. Iya. Tapi ya rupanya, ya itulah citranya. Dan sekarang mereka sempat saya bawa ke sini. Oh, ternyata Priuk nggak seserem itu. Mereka banyak yang belanja juga ke pasar bulan gitu. Orangnya manis-manis lagi katanya. Itu. Nah, terus kan saya mah seneng nih kalau ada Priuk Bangkit. Apa nanti ceritanya kalau di NJ itu cuma sekitar NJ saja atau akan merambah ke dunia lainnya? Maksud saya gini. NJ itu Jakarta Utara. Gitu ya. NJ Mania ini Jakarta Utara nih. Ya udah kenapa nggak sekali kita seluruh Jakarta Utara kita ituin ya. Misalnya itu rencananya gitu loh. Target. Itu memang sudah tertanam dulu di kita. Ya. Kita insya Allah, maka tadi saya bilang, saya berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta Utara, ayo bareng-bareng. Positif kok. Positif lah. Iya, kalau kitanya memang gini, kita bareng-bareng, ya kita ya kalau dibilang bahasanya apa tuh? Guyup gitu kan, semuanya kita bareng-bareng dukung Persitara, ya enggak? Iya. Ini ya insya Allah lah. Dulu pada waktu di level top itu memang ya di utara biru. Cuma memang karena memang situasinya produk ya turunnya itu nggak jadi masalah. Ya. Tapi ada ini dok, satu. Di kita juga memang kita sudah mulai merambah nih. Bukan cuma hanya jadi supporter, tapi kita juga membangun sepak bola. Kita ada NJFC. NJ Fans Club. Ya, enggak, ini football club. Ya, football club. Ini udah kita bangun. Jadi baru bukan Persitara lagi. Bukan. Tapi itu bagian untuk silaturahmi kita. Iya. Ya. Ini kopinya. Oh iya. Ayo Pak. Kopi dulu ya. Ngopi, terima kasih. Kopi minuman favorit. Bukan favorit lagi, favorit. Silakan. Walang kopi. Makasih Om. Siap. Makasih Bang Sinyo. Nah, Walang kopi. Ini udah ada sponsor nih, Walang Kopi. Ngopi di sini ya. Iya, siap. Bener, ini Walang kopi. Walang kopi. Ciri khas karena ini di Walang. Ini di Walang. Iya kan? Anak Jakarta Utara. Iya. Yang punya nih pasti nih Jakarta Utara nih. Rumahnya di Walang. Betul. Iya. Ini harus kita utarakan dok. Utarakan di utara apa diomongin? Harus kita utarakan. Karena kita anak utara. Enggak, utara kita utarakan. Walang kopi kita utarakan. Ya bahasanya kita omongin. Iya. Iya, baru nyampe bahasanya kata masuknya itu ya. Keren. Anak utara harus selalu mengutarakan. Coba dites ya dok. Gitu. Ya, coba. Enak. Ayolah, Bismillah. Minum. Ini mantap sekali rasa kopinya ya. Paten dok. Paten ya. Alhamdulillah. Ini sayang kopinya bukan dari Jakarta Utara. Gilingnya doang di Jakarta Utara. Iya, gilingnya doang. Susah nanam juga gitu. Beton mulu. Iya, kita tanam beton nggak bisa. Gitu. Nah dari situ, nah kembali nih dok. Jadi ada NJFC Football Clubnya kita buat. Itu untuk ajang silaturahmi antara korwil, pengurus, anggota. Itu kita masuk di situ. Dan kita ngobrol panjang lebar lagi, mungkin kita mau menggali potensi anggota kita yang punya potensi di sepak bola, bukan cuma hanya di lapangan, tapi di futsal pun ada. Kita mau gali itu, dan kita bikin akademi. Akademi ya. Futsal Academy. Iya, Futsal Academy. Di sini dong, di Walang Futsal. Siap. Iya. Terima kasih. Karena dokter kasih itu fasilitas. Dikasih benar. Demi anak utara, kita utarakan utara gitu ya. Siap. Iya, utarakan utara. Iya, benar itu. Utarakan utara. Nah, itu potensi itu yang kita mau gali. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat kita akan persiapkan diri. Yang pertama kalau untuk di yang football clubnya NJFC-nya itu belum kita launching, belum kita cuman hanya ajang silaturahmi, tapi di futsal kita bikin akademi, insya Allah langsung kita launching akademi. Siap, setuju. Iya. Nanti kita
fasilitasi. Saya fasilitasi. Amin. Alhamdulillah. Untuk NJ Futsal Academy. Iya, Silakan. betul. Di sini juga udah banyak tuh akademi. Dan Iya. silakan NJ bikin sendiri. Nanti akan saya kasih slot waktu. Amin. Terima Oke, ya. kasih. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan demi kemajuan anak-anak utara. Gitu. Nah, sebenarnya sih saya pengen banyak ngobrol nih, cuman Ya. kayaknya waktunya ini ya. Itu juga tuh sutradara kita lagi pada puyeng tuh di belakang. Ya, begitu aja paling. Siap, ya. Dok. Baik, terima kasih. Siap. Bang Farid, Bang Firly atas kehadirannya malam ini. Saya senang sekali dan rasa bangga bahwa ternyata langsung ketua umumnya nih Siap, NJ Mania kesini, siap. ya, sama wakil sekretaris umum Wasekum. Waduh, terima kasih. Siap. Dan demikian saja pembicaraan kita malam ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Saya yang mohon maaf. Kalau nanti ketemu dengan NJ Mania, insya Allah sudah berbeda mereka. Amin. Insya Allah udah nggak ngedenger lagi dah ya. Iya. Udah mendengar lagi ribut dan segala macam. Insya Allah sudah enggak. Karena mereka saya sudah paham sekarang bahwa visinya sudah maju ke depan, Betul. bukan melebih ke itu hal-hal yang negatif. Insya Allah sudah hal-hal yang baik. Izin Dok dikit, Siap, mungkin gimana? dikit. Tadi juga agak kelewat kita. Yang pertama kita punya ada salam sebenarnya NJ Mania. Ini ada 3 jari. Oh gini. Ini 3 jari nih Dok. Gini. Yang pertama kenapa? Orang mungkin banyak belum tahu. Yang kedua pertama ini adalah Jakarta. Jakarta. Oh Jakarta. J Jakarta, ini adalah utara. Utara. Jadi kita begini, 3 jari, salam 3 jari. NJ Mania, Jakarta Utara. Jakarta Utara. Iya. Oh, NJ Mania Jakarta Iya. Utara. Jakarta Utara. Utara. Keren Iya, sekali. itu. Oke, salam 3 jari. Berarti kita akan tutup ini dengan menggunakan salam 3 Jari. 3 jari gitu ya. Oke, salam 3 jari. NJ Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari saya.